Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman. Kali ini kita akan membahas ya bagaimana saya dan teman-teman di private channel berhasil profit hingga 1000 pips teman-teman. Dan ini ya untuk chartnya teman-teman kita berhasil profit hingga 1000 pips dengan area entry kita 3316, 3320 ya. Dan ini kita take profit maksimum di 1000 pips teman-teman. Dan untuk signalnya sudah saya berikan ya di gold signal teman-teman, dan lengkap dengan area entry-nya teman-teman ya. Kita sudah berikan area pantau yang merupakan area untuk kita cari konfirmasi sell. Jadi kalau teman-teman trading bareng saya ya, sebelum kita entry saya sudah berikan area pantaunya. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti ketika teman-teman ya melihat harga sudah memasuki area entry kita, maka teman-teman sudah siap nih ya. Kalau misalnya ada signal, maka kita akan berikan signalnya teman-teman ya. Dan untuk area pantaunya ya kita berikan di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, sekitar jam 8 malam ya. Dan untuk area entry-nya di jam setengah 9 ya waktu Indonesia Barat. Yang ini merupakan sesi New York ya, atau sesi NYSE ya teman-teman. Dan untuk alasannya yang pertama teman-teman ya, sebelum saya entry saya biasanya lihat ya eh, market itu dari sentimennya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada bisa trading corner ya. Teman-teman akan diberikan fitur news ya, dan kita lihat teman-teman ya di jam 18.19 itu ada news mengenai Rusia dan Ukraina yang ingin berdamai teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu ini isu sudah lama teman-teman, damai antara Rusia dan Ukraina ternyata sudah mulai direalisasikan teman-teman, yang artinya ya kemungkinan perang antara Rusia dan Ukraina ini akan mengalami damai ya teman-teman ya, atau berakhir dengan ditandatanganinya genjatan senjata ya. Genjatan senjata diumumkan untuk 8 sampai 11 Mei. Ya, jadi kalau kita kembali ke chart teman-teman ya, kita tahu bahwa geopolitik itu membuat ya harga emas naik. Karena apa? Karena ya geopolitik selalu memberikan dampak atas permintaan emas dunia, teman-teman. Jadi kalau geopolitik atau perang itu terjadi, maka emas biasanya naik karena permintaan akan emas batangan di dunia itu naik, teman-teman. Jadi harga emas ini atau emasnya sendiri itu adalah aset safe haven ya, atau aset aman teman-teman dari segala kondisi pasar dan juga makroekonomi global teman-teman. Jadi ini adalah katalis atau penggerak harga emas ya. Jadi kalau teman-teman lihat harga emas tembus sampai 3.300 hingga 3.500, itu alasannya ada beberapa hal teman-teman. Salah satunya geopolitik dan juga perang dagang antara Amerika dan China ya. Jadi kita dapat ya dua tensi ya yang bisa membuat harga emas itu naik. Ya, cara melihat harga emas itu turun kapan? Ya, teman-teman lihat aja counter dari tensinya. Kalau geopolitik perang berarti damai adalah jawaban untuk harga emas turun. Dan tepat teman-teman ya di hari Selasa dan hari Senin harga emas sudah menunjukkan adanya indikasi bearish ya teman-teman, atau aksi taking profit lanjutan teman-teman. Ya, di sini harga emas sempat terkoreksi turun, dan memasuki hari Rabunya teman-teman ya kita mendapatkan informasi mengenai rencana damai antara Rusia dan Ukraina teman-teman. Jadi dari segi sentimen dan fundamental kita sudah tahu nih harga akan mengalami penurunan karena adanya genjatan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah structure atau key level teman-teman ya. Key level sudah saya sebutkan di outlook sebelumnya teman-teman, itu ada di 3.370 ya di sini. 3.370 teman-teman. Selagi harga berada di bawah dari key level 3.370, maka harga emas ya berkemungkinan akan turun lagi, dan sesuai dengan analisa kita di hari Senin dan hari Selasa emas akan cenderung naik karena emang seperti itu teman-teman. Di awal minggu emas akan ya cenderung naik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan harga emas di awal minggu Senin atau Selasa ya biasanya akan mengalami kenaikan-kenaikan teman-teman ya. Di hari Rabu ketika data-data ekonomi rilis ya, di situ harga akan lanjut turun teman-teman ya. Dan di sini saya juga akan berikan kenapa area 3.316, 3.320 merupakan area ideal untuk kita entry sell. Ya, jadi kalau teman-teman trading bareng saya ya, dan terkhusus untuk teman-teman yang sudah masuk ke private channel ya, ini ya teman-teman sudah paham karena kita ada ya di Bisa Trading Education. Saya sudah jelaskan cara saya trading itu bagaimana
Dan saya jelaskan juga ke teman-teman cara trading saya itu hanya berdasarkan volume dan structure teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di hari Senin dan di hari Selasanya ya, Senin harga naik, Selasa kan harga mengalami penurunan ya teman-teman ya. Ya yang which is ini penurunan yang sehat. Kenapa? Karena tetap berada di bawah dari key level kita 3.370 teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat ya, memasuki hari Rabu ya, kita start dari hari Rabu teman-teman. Di sini ada kita tandain ya. Sini hari Rabu ya. Di sini ya. Start dari hari Rabu ya, harga mengalami penurunan hingga sesi London teman-teman. Dan ya di sini juga terjadi yang namanya breakout pada key level ya 3.300 teman-teman ya. Jadi saya juga sudah sampaikan bahwa area ya psikologis untuk emas itu ada di ratusan dan puluhan 50-nya. Maksudnya seperti apa? Jadi 3.300, 3.350, 3.100, 3.150, 3.200, 3.250. Setiap kelipatan 50 itu adalah area key level untuk emas teman-teman ya. Kalau teman-teman belum tahu ya saya kasih tahu sekarang gitu loh. Jadi kalau misalnya harga berada di bawah dari 3.300 maka saya akan cari sell teman-teman ya. Kemarin kita sempat buy beberapa kali ya, take profit ya hingga 100-200 pip. Dan di hari Rabunya ya memasuki sesi London, kita lihat ya teman-teman harga mengalami breakout di sini teman-teman. Ditambah lagi breakoutnya ini ya terjadi berbarengan dengan candlestick Marubozu atau candlestick impulsif atau candlestick imbalance teman-teman ya, yang artinya ya penurunan itu sangat kuat teman-teman ya. Berarti pressing dari sellernya itu juga cukup kuat. Dan memasuki sesi New York pre ya, sebelum sesi New York harga mengalami kenaikan. Yang ini kenaikannya sudah kita rencanakan ya sesuai dengan area pantau teman-teman ya. Ini adalah kenaikan yang kita rencanakan ya, karena ini kenaikan yang sehat menurut saya ya. Biasanya harga itu akan retest dulu area volumenya ya. Dan area kuning ini apa? Ini adalah area volume teman-teman. Jadi ya saya trading itu menggunakan volume ya. Cara menarik volumenya bagaimana saya sudah beritahu ya. Kalau saya narik volume itu biasa dari high ke low. Kalau saya dapat misalnya contoh di sini ya, ini saya hapus. Teman-teman bisa gunakan volume profile di sini ya. Teman-teman bisa tarik dari high di hari itu ke low hari itu teman-teman ya. Tepatnya dari Asia ke London ya. Teman-teman akan mendapatkan ya volume utama itu di area 3.309 ya. Nah, ini ya, ini volume profile-nya. Ini saya geser dulu teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, jadi ini biasa saya hilangin teman-teman. Jadi biar lebih jelas aja. Nah, cara mainnya gimana? Nah, ini dia. Cara mainnya gimana? Ini adalah area volume. Biasanya harga akan sweep dulu nih ke atas ya. Sebelum harga lanjut turun teman-teman. Jadi tidak di area volumenya ya. Tidak di area volume sini ya teman-teman. Tapi di atas sedikit dari area volumenya. Biasanya area volume ini adalah area yang rentan akan manipulasi. Rata-rata trader akan entry di sini. Stop lossnya akan dibuat di sini. Yang itu akan ya membuat teman-teman mengalami yang namanya stop loss ya. Ketika teman-teman manfaatkan area sini sebagai area entry ya. Sebentar ya, area sini ya biasanya trader akan entry di area sini teman-teman ya, area volume yang sini. Ketika teman-teman masuk ya, stop lossnya di atas dari sini ya, biasanya di atas dari shadow yang ini. Sini sudah terkena stop loss baru harga turun ya. Nah kalau saya akan tempatkan di atas sini. Saya akan lebih jeli lagi teman-teman mencari area supply ya. Supply-nya ternyata di sini teman-teman. Sebelum penurunan harga mengalami ya sideway berkali-kali di sini. Ya, harga akan mengalami sideway berkali-kali di sini ya, baru breakout, retest breakout besar ya, baru harga retest lagi ke atas. And next candle ya, movementnya harga turun teman-teman ya. Dan ini adalah alasan kenapa saya entry sell ya teman-teman di hari Rabu teman-teman, dan ini berhasil take profit hingga 1000 pips ya. Kalau teman-teman entry bareng saya, teman-teman sudah dapat ya 1000 pips, at least 500 pips itu nggak kemana teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya kenapa ketika trading bareng saya itu profitnya bisa 100 pips lebih ya, dengan sekali tradingan, maksudnya itu dengan sekali signal, itu karena kita trading berdasarkan volume ya, kita trading berdasarkan fundamental juga, kita juga trading berdasarkan sentimen teman-teman. Kita tidak hanya trading berdasarkan garis imajiner support resistance saja ya. Yang kita tahu bahwa penggerak harga pasar sesungguhnya itu adalah sentimen dan juga data dari makroekonomi teman-teman. Ya, jadi teman-teman wajib pahami juga, teman-teman juga wajib ya memahami cara membaca fundamental dan juga cara membaca sentimen teman-teman. Dan ini adalah ya
profit kita ya 1000 pips di XAU USD. Jadi kalau teman-teman masih bertanya bagaimana sih cara trading ya yang profitable dan juga bisa dapat big move ya atau pergerakan yang lebih besar seperti ini, jawabannya cuma dua teman-teman. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah sentimen. Kalau teman-teman ya trading dengan volume dan dengan sentimen, ya teman-teman juga entry di area yang tepat, maka pergerakan yang seperti ini udah biasa teman-teman. Kalau teman-teman lihat pun ya di Bisa Trading channel yang official ya, di sini juga sudah lengkap teman-teman ya. Kemarin kita juga sempat TP 1000 pips kok ya. Kita sempat TP 1000 pips, mana dia ya. Nah, ini aja 160 pips kita entry ya. Jadi udah profit tuh di atas 50 pips teman-teman ya. Kita profit tuh di atas 50 pips. 100 pips itu adalah hal yang biasa. Ya, nih. Ya, saya juga berikan juga nih. Ya, entry sell kita juga berikan, area pantau teman-teman ya. Di sini 500 pips teman-teman. Teman-teman yang ikut bareng kita juga profit gitu loh. Ya. Nah, ini juga ya 100 pips. Hanya berapa menit nih? Ya, kita entry sell teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk dan dapat signal-signal gratis juga, teman-teman bisa masuk ke Bisa Trading Channel. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan yang lebih banyak signalnya ya, teman-teman bisa masuk ke private ya, tidak ada paksaan, oke? Jadi ya ini saya memberikan pandangan dan cara tradingan saya. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan profit yang sama juga dengan kita di private channel ya. Ini alasan kita entry sell teman-teman ya di XAU USD pada hari Rabu ya, sebelum New York Session teman-teman, sebelum NYC keluar di jam 20.30 teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, saya harap apa yang saya jelaskan saat ini teman-teman bisa backtest juga di rumah ya. Teman-teman bisa trading menggunakan volume ini. Ingat, volume itu selalu dibuat seperti ini teman-teman. Dia akan di sweep dulu ke atas sebelum harga lanjut turun. Jadi alangkah baiknya teman-teman entry di atasnya sedikit ya, daripada teman-teman entry pas di volumenya kayak gini ya. Yang itu akan membuat teman-teman yang pertama stop lossnya lebih besar, dan yang kedua teman-teman ya akan mendapatkan candle-candle seperti ini ya. Bentar nih, candle yang naik turun yang kencang banget kayak gini nih. Ini akan merusak psikologis teman-teman. Kalau teman-teman dapat dipucuk seperti ini, maka teman-teman sudah tenang tradingannya ya. Mau teman-teman break even pun ya di area sini, misal teman-teman entry di sini ya. Teman-teman break even pun di sini ya, harga kan tidak retouch lagi ya, harga tidak mengejar area break even teman-teman, yang ujung-ujungnya apa, harga lanjut turun dan teman-teman berhasil profit besar ya. Nah, oke. Ya, yang belum masuk, masuk aja ya, klik link yang ada di deskripsi. Jadi see you guys in the next video. Salam cuan semuanya, peace.